Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah menakjubkan yang dialaminya menghantarkannya menjadi mualaf. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Namanya adalah Ko Asen. Setelah masuk Islam, beliau memiliki nama Islam Ahmad Sugiarto. Nggak pikir bakal masuk Islam. Ko Asen ini sejak kecil beragama Tionghoa, sebagaimana agama yang dianut oleh orang tuanya. Saat masih kecil, Ko Asen mengikuti berbagai agama hanya sekedar ikut-ikutan, seperti agama Buddha, Konghucu, Pantekosta, dan agama Kristen. Saya udah masuk dari agama Konghucu udah, Buddha udah, Kristen udah, agama Gohonson pun udah. Begitu juga waktu sekolah di SMP. Ko Asen juga mengikuti berbagai agama yang diajarkan di sekolah termasuk agama Islam. Jadi setelah udah SMP, kita belajar sekolah di negeri, ada pelajaran agama Islam, saya nggak mau keluar. Waktu kecil, Ko Asen pernah melihat di tembok rumahnya ada gambar orang sedang sholat, posisi tahiyat, pada tembok rumahnya yang terkelupas. Terkelupasnya itu mirip seperti orang lagi dalam keadaan sholat. Ko Asen waktu itu tidak tertarik sama sekali dengan agama Islam, karena menurutnya di agama Islam tidak ada yang disembah. Berbeda dengan agama lain yang ada sesuatu atau simbol yang disembah. Terus nggak kepikir masalah Islam, nggak ada. Saya pikir apa yang disembah. Hingga pada suatu waktu, Ko Asen merasa badannya terasa kepanasan dan ingin sekali turun hujan untuk sekedar mendinginkan badannya. Tapi begitu seiring perjalanan waktu, saya berasa kepanasan badan saya. Aneh. Ia merasa badannya kepanasan selama 1 tahun hingga akhirnya pada bulan Mei di tahun berikutnya atau sekitar tahun-tahun 1991 sampai tahun 1992, Ko Asen merasa tidak kuat dengan keadaan badannya yang terus-terusan merasa kepanasan. Panas banget di badannya, saya kepengen hujan, pengen minta hujan gitu. Kemudian Ko Asen pun berniat untuk jalan-jalan, sekedar untuk mendinginkan badannya. Hingga akhirnya Ko Asen melihat tumpukan buku-buku yang dijual di pinggir jalan yang ada di depan bioskop. Ke jalan raya kan, di situ kan ada bioskop Yunita, di depannya suka banyak orang jual buku. Saya iseng pengen beli buku TTS. Ketika sedang melihat-lihat buku-buku yang dipajang, Ko Asen melihat ada buku TTS atau teka-teki silang dan berniat untuk membelinya. Namun sebelum mengambil buku TTS itu, Ko Asen melihat ada sebuah buku tentang alam gaib yang letaknya persis di sebelah buku TTS yang akan ia beli. Karena penasaran, Ko Asen pun kemudian mengambil buku tentang alam gaib itu untuk dilihatnya barang sebentar. Setelah diambil, Ko Asen pun membuka secara acak buku tentang alam gaib itu dan di situ ia menemukan sebuah tulisan tentang cara bagaimana menurunkan hujan. Di buku itu tertulis bahwa barang siapa yang menuliskan kalimat atau sebuah ayat yang tertulis di situ pada sebuah batu hitam dan meletakkan batu itu di pohon yang kering, maka akan turun hujan. Barang siapa yang tulis ayat ini di batu hitam, maka akan turun hujan, dan ditaruh di bawah pohon kering, maka akan turun hujan. Saya bilang saya nggak percaya, nggak mungkin. Karena ia merasa itu sesuatu yang tidak mungkin, Ko Asen pun merasa lucu dengan tulisan itu dan meletakkannya kembali buku tentang alam gaib itu ke tempat semula. Kemudian Ko Asen memutuskan untuk beli buku TTS. Setelah membayar, lalu ia pun pulang dengan membawa buku TTS yang sudah dibungkus oleh penjualnya. Sesampai di rumah, Ko Asen pun membuka bungkusan buku TTS yang baru ia beli. Namun alangkah terkejutnya ia, ketika yang ada di dalam bungkusan itu ternyata bukan buku TTS melainkan buku tentang alam gaib yang sempat dibacanya tadi. Alam gaib itu ada di tangan saya, ngikut. Saya nggak berasa kepengen beli. Loh, kok bisa ada? Udah saya lempar aja ke belakang sih. Karena tidak berniat untuk membelinya, Ko Asen pun melempar buku itu begitu saja di rumahnya. 2 minggu berlalu, Ko Asen merasakan kembali badannya yang panas melebihi panas yang pernah ia rasakan sebelumnya. Karena merasa tidak kuat dengan panas yang ia rasakan pada sekujur tubuhnya, Ko Asen pun teringat dengan buku alam gaib yang salah satu isi buku tersebut berisi tentang cara untuk bisa menurunkan hujan.
Lalu ia kembali membuka buku alam gaib yang pernah tidak sengaja ia beli itu dan membuka buku tersebut secara acak. Begitu ia membuka buku tersebut secara acak, ia pun kembali dibuat terkejut karena ia langsung menemukan tulisan yang berisi tentang cara menurunkan hujan yang sempat ia anggap lucu tersebut. Begitu buka itu lagi langsung. Karena penasaran dan ditambah badannya yang merasa sangat kepanasan, Ko Asen pun ingin mencoba mempraktekkan sesuai isi dalam buku tersebut sambil ia berjanji dalam hati, jika memang hujan benar-benar turun, maka ia akan masuk Islam. Kalau memang benar-benar bisa itu nurunin hujan, gua masuk Islam. Ia berjanji untuk masuk Islam karena tulisan yang akan dituliskan pada batu hitam sesuai buku tersebut adalah tulisan berbahasa Arab. Ia pun mencari batu hitam, spidol buat menulis dan pohon kering yang semua syarat itu dengan sangat mudah ia temukan di sekitar rumahnya. Tak lama setelah ia menaruh batu hitam yang sudah ia tulis dengan tulisan Arab, sebuah ayat sesuai yang ada dalam buku tersebut di pohon kering, angin pun berhembus dengan sangat kencang dan mendung hitam pun mulai menggumpal dan menyebar. Dan tak lama kemudian, hujan pun turun. Awan tuh hitam, sejauh mata memandang tuh hitam semua awan. Widih, hujan 1 jam. Masya Allah. Melihat kenyataan ini, Ko Asen pun menganggap bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan saja dan ia mengingkari janjinya untuk masuk Islam atau paling tidak belajar tentang Islam. Tapi saya pikir itu kebetulan. 3 hari berturut-turut, hujan pun turun di waktu yang sama. Kemudian pada hari keempat, hujan tidak turun lagi. Ko Asen pun berpikir mungkin karena tulisan yang ada di batu hitam sudah terkikis dan menghilang. Dan setelah dicek ternyata benar. Namun ia membiarkan saja hujan tidak lagi turun, toh badannya sudah tidak terasa panas lagi. 2 minggu kemudian, Ko Asen merasa badannya panas lagi. Karena ia menganggap kejadian waktu turun hujan adalah sebuah kebetulan, maka ia tidak mempraktekkan lagi isi buku tersebut seperti sebelumnya. 1 minggu, 2 minggu, panas di badan Ko Asen terasa semakin menjadi. Sehingga ia dengan terpaksa ingin mencoba sekali lagi isi buku tersebut seperti 1 bulan yang lalu saat apa yang ia praktekkan sesuai buku tersebut berhasil menurunkan hujan. Udah begitu pas udah kira-kira 2 minggu kemudian saya nggak tahan, saya coba lagi dah. Yang kedua saya coba. Untuk kedua kalinya ia pun mencoba mempraktekkan sesuai isi buku tersebut sambil berjanji lagi dalam hati, jika memang hujan benar-benar turun maka ia akan masuk Islam. Dan benar saja. Untuk kedua kalinya hujan pun turun setelah ia meletakkan batu hitam yang sudah ia tulis sesuai dengan petunjuk buku tersebut ke pohon yang kering. Kedua saya anggap lagi itu kebetulan lagi. Yang ketiga saya coba lagi. Wah ini kalau bener-bener yang ketiga ini bener-bener bisa nurin, saya udah yakin dah Islam udah bener dah. Saya belajar. Namun lagi-lagi, Ko Asen menganggap kejadian itu hanya sebuah kebetulan dan belum juga punya keinginan untuk memperdalam agama Islam. Hingga tak terasa, Ko Asen sudah mempraktekkannya apa yang ada di dalam buku itu sampai 3 kali saat badannya terasa sangat panas. Dan selalu berhasil menurunkan hujan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada percobaannya yang keempat kalinya, Ko Asen merasakan dalam hatinya ada yang bertanya tentang keyakinannya terhadap Islam setelah apa yang ia alami. Seolah ada yang bertanya dalam dirinya, apa ia belum yakin? Yang keempat saya mau nyoba lagi, terus baru dapat bisikan itu, apa lu belum yakin? Ko Asen pun merasa ia sudah yakin karena ia merasa sudah mulai mempelajari agama Islam melalui buku-buku tentang agama Islam yang sudah ia beli. Saya udah yakin, saya udah beli bukunya segala macam, saya belajar. Namun pada percobaan yang keempat ini, Ko Asen memiliki niat hanya untuk iseng semata. Ia hanya ingin hujan turun seperti 3 percobaan yang sudah ia lakukan sebelumnya. Pada percobaan yang keempat ini memang terjadi turun hujan, tapi apa yang ia alami sungguh di luar dugaan. Hujan turun dengan disertai gempa di mana ia sendiri yang merasakan gempa tersebut. Bener dikasih hujan tapi saya gempa sendiri. Merasa gempa. Waduh berarti nggak boleh lu. Ko Asen pun merasa kaget dan tak menyangka bahwa apa yang ia lakukan adalah suatu kesalahan. Bahwa sebenarnya ayat yang ia praktekkan selama ini bukan untuk main-main atau untuk iseng belaka. Hingga akhirnya ia pun tersadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberinya hidayah melalui wasilah 1 ayat tentang hujan yang sudah ia buktikan sendiri. Semenjak itu, Ko Asen pun mulai mempraktekkan ajaran-ajaran Islam seperti sholat meskipun pada awalnya ia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya ia bersahadat dan menjalankan syariat Islam secara kafah. محمد رسول الله
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.